Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Afwan, izin bertanya Bu ya. Kami pernah mendengar jika seseorang membentangkan sajadah lalu berniat, aku wakafkan sajadah ini sebagai masjid, maka sajadah tersebut dihukumi masjid yang berarti kita bisa iktikaf di sana Bu ya. Pertanyaannya, apakah itu benar adanya? Kemudian, bolehkah hal ini dilakukan sebagai solusi kerinduan umat terhadap masjid? Dan lalu apakah boleh dilakukan di pondok Bu ya? Karena berhubung tanah pondok itu adalah tanah wakaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dibahas oleh para ahli fikih tentang makna masjid. Masjid adalah tempat untuk sujud. Adapun definisi masjid yang sesungguhnya adalah sesuatu yang diwakafkan untuk sholat dan niatkan untuk jadi masjid. Diwakafkan untuk sholat, yang dijadikan sebagai tempat untuk sholat itu masjid. Wakaf untuk sholat. Dan bentuknya seperti itu, bangunan itu dengan batasan-batasan tertentu itu masjid. Nah ini kemudian itu disebutkan bahasanya itu kan semacam ya tafannun atau banyak hiburannya para ahli fikih mengatakan, barang siapa berkata waqaftu hadis sajadatal lis-sholati, makanya sara masjidan, menjadi wakaf untuk masjid. Sehingga apa? Sehingga ada satu lahas itu atau teka-teki, ada seseorang membawa masjidnya, sajadahnya atau bundanya, hamala fulanu masjidahu, orang itu membawa masjidnya kemana-mana. Hebat banget. Itu dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa memang masjid adalah tempat sujud. Sadajasudu sujudan, ya kan? Tempat sujud, mahal sujud, tempat sujud masjid. Nah kalau yang demikian maka sajadah itu menjadi wakaf. Wakaf untuk sholat. Maka wakaf untuk sholat, wakaf karena sudah diwakafkan. Tapi tidak akan punya fungsi seperti masjid itu dengan beberapa hal yang kehormat. Itu dibahas oleh ahli fikih adalah di dalam bahas masalah bahasa itu. Bahasa sujud. Idza hamal fulanu masjidan ala atikihi. Orang fulan bawa masjid di atas pundaknya gitu. Nah ini tidak akan punya fungsi masjid seperti itu seutuhnya. Cuman dalam keadaan tertentu, misalnya kasus macam ini kita nggak bisa itikaf di masjid karena kita harus menjaga masalah pandemi dan sebagainya. Ya biarpun tidak melakukan itu sudah mendapatkan pahala karena kerinduannya. Allah Maha Kasih, mau tahu. Allah Maha tahu. Jadi seperti itu. Jadi makna masjid adalah khusus itu. Itu hanya dalam pembahasan, itu cabang-cabang fikih. Ulama fikih bahas ini tentang wanita di musola sendiri. Adalah musola khas untuk nisa boleh etikaf di sana. Nah, karena apa? Kerinduannya, karena bisa kenal, karena ada fitnah di sini saja. Karena bukan masjid, maka mendapatkan pahala. Pada dasarnya kan tidak ada, karena itu bukan masjid. Etikafnya di masjid. Tapi mendapatkan pahala karena apa? Allah Maha Kasih. Kita yang rindu untuk pergi masjid, kemudian kita tidak bisa pergi masjid karena sebuah hal, maka Allah tetap memberikan pahala. Nah termasuk sajadah tadi baru punya fungsi seperti itu. Karena kalau itu diiyakan, nanti akan tidak usah ke masjid deh. Ana i'takaftu fi sajadati fi masjidi. Punya masjid di rumahnya sendiri. Ya anak itu masjid. Tidak karu-karuan nanti ya. Cuman seperti itu. Jadi masjid tetap fungsi masjid, kehormatan, kemuliaan, sholat Jumat di dalamnya, kemudian juga i'tikaf yang sesungguhnya dengan beberapa aturan. Itu seperti itu. Selainnya tidak masuk di dalamnya. Baik seperti itu. Kemudian juga kami himbau kepada siapapun hendaknya tetap menjaga protokol kesehatan ini. Kerinduan seperti apapun, hawa nafsu tidak boleh mengalahkan kita. Patuhi atau hormati sunnatullah. Sudah. Ikhtiar menjaga adalah sunnatullah. Bahkan jadikan rumah Anda adalah rumah untuk beribadah. Dengan anak-anak Anda, bangunkan mereka. Tahajud dan sebagainya, baca Quran sebagainya. Maka kalau Anda termasuk orang yang rindu, biarpun di rumah pahalanya sama seperti di masjid. Kenapa? Dalam keadaan khusus berbeda seperti ini. Semoga Allah menjaga kita dari segala hal yang tidak diinginkan, dan semoga Allah tetap memberikan pahala kepada kita. Kecuali masjid khusus, masjid ini ya masjid pondok nggak ada, aman silahkan karena lingkungannya lingkungan terbatas.
Tidak bisa semua orang masuk ke dalam, hanya santri-santri saja. Wallahu a'lam bishawab.